Shalom Bapak Ibu Saudara. Luar biasa ya, puji Tuhan. Oke, langsung pesan Tuhan buat kita semua, buat saya Bapak Ibu Saudara di minggu ini adalah melompati tembok bersama Tuhan. Melompati apa? Melompati tembok bersama Tuhan. Diambil dari Mazmur 18 ayat yang ke-30. Nah, apa maksudnya melompati tembok bersama Tuhan? Ya, sebetulnya ini pesan ini ada kabar gembira ya buat setiap kita. Ada tembok-tembok yang mungkin selama ini menghalangi. Tetapi di sini dikatakan kita akan bisa melempati tembok bersama Tuhan tentunya. Oke, kita baca sama-sama di depan ini. Sudah terpampang 1, 2, 3. Karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan. Dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau pesannya datang dari Mazmur, maka mau gak mau kita harus lihat keseluruhan daripada satu perikop, dari satu pasal itu. Ya. Nah di dalam Mazmur ini kita pengen tahu dulu kan latar belakangnya tentunya. Nah di dalam Mazmur ini Bapak Ibu Saudara diceritakan bagaimana Daud itu merefleksikan perjalanan hidupnya bersama Tuhan dan bagaimana Tuhan melepaskan dia dari cengkeraman musuhnya. Makanya kalau lihat judul perikopnya di situ dikatakan nyanyian syukur. Kalau di ayat yang pertama di situ dikatakan nyanyian syukur Daud untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan yakni Daud yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Daud menuangkan rasa syukurnya melalui sebuah kidung pujian ya, melalui Mazmur karena Tuhan telah lepaskan dia dari musuh-musuhnya. Musuhnya siapa aja banyak, ya ada Goliat, ada Filistin, ada bangsa-bangsa lain dan ada Saul yang pengen bikin dia mati. Ya. Makanya latar belakang daripada Mazmur 18 ini sepadan dengan apa yang tertulis di dalam 2 Samuel pasal 22 sebetulnya. Dari situ kita bisa melihat latar belakang yang mendasari munculnya nyanyian syukur ini. Nah di dalam Mazmur ini diberitakan tentang Tuhan, ini teori dulu ya, diberitakan Tuhan tentang perbuatan Tuhan, di mana Tuhan bela Daud di dalam kebenarannya melalui perbuatan yang dahsyat, dan di situ Tuhan menyatakan kebaikannya kepada Daud dengan memperhatikan Daud di masa kesesakan. Jadi ada kedahsyatannya Tuhan dan ada kebaikannya Tuhan di situ. Nah di dalam menggambarkan kekuatan Tuhannya ini bukan tanpa makna ya. Kalau kita perhatikan di ayat kedua, ketiga, di situ dikatakan Daud gak segan-segan menggunakan banyak sekali penggambaran tentang pribadi Tuhan. Makanya di situ kita menemukan ada banyak atribut-atribut yang disematkan kepada Tuhan, ya kan? Ini sebenarnya saya pernah nyampaikan juga sih, tapi karena diambilnya dari Mazmur 18 kan maka gak ngulang lagi. Maka Bapak Ibu Saudara kita perhatikan di ayat 2 dan ayat 3 itu banyak julukan-julukan tentang Tuhan. Ada 9 atribut kalau kita mau hitung. Dan semuanya adalah dialami secara pribadi sama Daud. Makanya kalau kita lihat kan atribut-atributnya semua belakangnya pakai ku kan. Kekuatanku, Allahku, kota bentengku, gunung batu, keselamatanku, tanduk, keselamatanku, perisaiku, semuaku. Karena itu dialami secara pribadi. Ini hubungan pribadi antara Daud dengan Tuhan. Dan bagaimana Tuhan telah melakukan sesuatu yang luar biasa dan dia nggak cukup satu kata untuk menggambarkan siapa Tuhannya, maka dia perlu dengan berbagai julukan-julukan. Julukan yang muncul tentang Tuhan itu muncul hasil sebuah relasi yang intim sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara tentunya punya pengalaman lah ya, ada yang manggil pasangannya pakai julukan intim kan. Ya, nggak semua sih, tetapi kan ada kan suami istri yang punya julukan khusus. Ada yang manggil pasangannya yang gitu ya, honey gitu ya, pokoknya yang manis-manis gitu ya, gula gitu ya. Kalau orang-orang, oh iya, cuman saya terjemahin aja kan. Kalau di Amerika kan manggil kekasih kan sugar gitu ya. Cuma kalau kita manggil gula, bisa ribut. Nah itu julukan adalah hasil keintiman. Makanya
julukan-julukan tentang Tuhan, Jehovah Rafa, Jehovah Jireh, dan itu hasil pengalaman perjalanan pribadi sama Tuhan. Jehovah Jireh aja, itu kan muncul lewat perjalanan Abraham yang disuruh Tuhan untuk mengorbankan anaknya Ishak. Dari situ lahirlah pengenalan akan Tuhan dan muncullah julukan Jehovah Jireh. Ada Jehovah Rafa itu dalam kisah-kisah lainnya. Tetapi artinya gini, hasil perjalanan bersama Tuhan memunculkan sebuah julukan-julukan. Nah dari sini kita melihat betapa Daud punya sebuah hubungan yang luar biasa sama Tuhan. Oke, ini penting saya sampaikan karena nanti di bagian dalam ada poin yang dimana kita perlu berjalan bersama Tuhan. Ya. Nah sebelum sampai kepada inti pesan, Bapak Ibu Saudara, saya pernah sampaikan kalau baca Mazmur, makanya gini, kalau baca Mazmur hanya lewat HP, kita nggak lihat sebuah gambaran keseluruhan. Tapi kalau lihat Mazmur dari sebuah buku, kita akan melihat ada penggalan-penggalan indah. Ini Mazmur cukup panjang, Mazmur 18 ini 1 sampai ayat 50 lebih ya. Tetapi saya nggak bahas sampai 50 kan, pesannya kan tadi di dalam Mazmur 18 ayat 30. Nah dari ayat 1 ke ayat 30, ternyata kita menemukan ya ada beberapa penggalan-penggalan penting. Ada pokok-pokok penting. Ada grup-grup yang kalau kita baca tanpa kita perhatikan penggalannya, maka kadang-kadang kita bingung lagi ngomong A tiba-tiba belok ngomong B gitu ya. Nah itu udah ganti penggalan. Udah ganti penekanan. Nah minimal dari ayat 1 sampai 30 saya menemukan ada 5 penggalan. Kenapa saya sampaikan gini? Nanti karena ada bagian satu atau 2 bagian penggalan yang nanti akan saya jelaskan di bagian dalam. Oke, ya. Agak berbau makalah sedikit, tetapi saya perlu ya. Sebenarnya kan saya harusnya kan khotbah. Oke, ada 5 pokok penggalan dalam Mazmur 18 ayat 1 sampai 30 secara cepat aja. Ya. Yang pertama ayat 1 sampai 4 tentang relationship antara pemazmur dengan Tuhannya. Oh luar biasa ya kalau saya sampaikan ini semua pada nyatet, luar biasa loh. Oke, yang kedua ayat 5 sampai 7. Yang kedua adalah gini, tentang seruan si pemazmur minta pertolongan sama Tuhan yang sepertinya pertolongan itu gak kunjung tiba. Padahal bukannya Tuhan gak dengar ya. Nanti ada penggalan di mana Tuhan lakukan perkara dahsyat. Nah tadi yang kedua kan di ayat 5 sampai 7. Nah penggalan yang ketiga adalah ayat 8 sampai 20. Di sini menyatakan, nah kalau kita baca ayat 8 sampai 20 bahasanya aneh. Kalau Bapak Ibu Saudara baca itu kan, kok bahasanya tiba-tiba kok kayak di film science fiction. Kayak di pertarungan antara monster lawan monster. Ada misalnya di ayat yang ke-9. Di situ dikatakan ada asap membumbung dari hidungnya. Api menjilat keluar dari mulutnya. Nah ini nih menggambarkan bahwa Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang perkasa. Kalau dia murka gara-gara bela kita, maka cara dia menghancurkan musuh kita dahsyat banget. Di sini menyatakan bahwa ketika Tuhan yang dahsyat itu murka, maka ia melepaskan kekuatan supernya. Ini bicara tentang super God yang melakukan super powernya. Jadi kalau kita pengen tahu seperti apa Tuhan kita baca ayat-ayat tersebut, wow dahsyat banget. Kalau ada istilah nih bahasa-bahasa yang kayak gitu yang asap membumbung di hidung dan lain-lain, itu ada istilahnya ya, itu bahasa teofani. Oke, yang keempat, sorry ada 5 ya, yang keempat nih baru keempat. Yang keempat, nah ini yang nantinya saya mau sampaikan. Yang keempat adalah dasar atau ketetapan Tuhan kenapa ia memberi perlakuan yang berbeda antara orang yang benar dengan orang fasik. Nah di sini kita baru mengerti kenapa Tuhan seolah-olah kayak membedakan. Kok yang satu diperlakukan berbeda dengan yang lain oleh Tuhan. Dua-dua orang percaya. Oh ternyata Tuhan punya ketetapan di situ. Itu ada di ayat 21 sampai 28. Itu dasar-dasar Tuhan. Itu prinsip-prinsip Tuhan. Kenapa aku melakukan ini pada dia dan tidak melakukan ini pada dia. Nanti kita akan bahas di bagian dalam. Yang kelima, tindakan lanjutan yang Tuhan akan lakukan kepada umatnya
yang dia pandang benar. Yang di dalamnya ada ayat 30 tadi. Karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Oke, sekarang pesan Tuhannya gini. Ini yang jadi pesan Tuhan buat kita. Seperti nyata dari pesannya kepada kita yang diambil dari ayat 30 tadi kan, dengan Allahku. Ini kan sebetulnya ayat 30 kan ada dua kalimat kan, nah yang B-nya. Dengan Allahku, aku berani melompati tembok. Itu yang jadi dasar dari pesan Tuhan buat saya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Jelas ini merupakan kabar gembira buat setiap kita, ya, katakan amin. Bahwa sekiranya ada di antara, ya, saya nggak tahu, mungkin ada dari antara kita yang selama ini berada di dalam pergumulan di mana ada tembok yang menghalangi, yang nggak roboh-roboh, atau nggak kunjung bisa dilalui. Ya, dan bentuknya kan bisa masing-masing bisa berbeda satu dengan yang lain. Ini mungkin berbicara tentang ya pergumulan pribadi yang selama ini mentoknya di situ lagi gitu. Nah ini kan kita kan pengen lalui itu. Masa sih menjalani hidup kok ngadapi tembok gede yang nggak kunjung diterobos. Nah, judul temboknya mungkin satu dengan lain berbeda. Tetapi di sini Tuhan katakan, bersama Tuhan kita akan melompati tembok. Tembok tersebut berbicara bukan seperti yang saya sampaikan, bukan makna tembok beneran ya, ini makna kiasan. Bisa berbentuk apa aja. Nah, melalui pesannya ini dikatakan kita akan dapat melewatinya. Tapi gak sendiri. Melewatinya bersama Tuhan. Nah, sekarang gimana caranya melewatinya? Apa yang harus kita tangkap lewat pesan ini? Nah, yang pertama ada dua hal. Ambil keputusan untuk sungguh-sungguh berjalan bersama Tuhan dan dalam kebenarannya. Kalau sekilas poin ini kayak, udah sering dengar, Pak. Sungguh-sungguh sama Tuhan mah dari dulu juga udah sering dengar. Berjalan bersama Tuhan mah udah sering dengar. Dan dalam kebenarannya, udah sering benar. Nanti saya akan jelaskan. Bahwa kalau kita nggak sungguh-sungguh berjalan sama Tuhan, kan di situ dibilangkan, dengan Allahku, aku berani melompati tembok. Kita baru bisa melempati tembok, bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan Tuhan kita. Ya, ayatnya masih sama kan, di ayat 30 tadi. Nah, mengapa di poin pertama ini harus sungguh-sungguh mengambil keputusan untuk berjalan bersama Tuhan dan dalam kebenarannya? Ya. Kalau setiap orang percaya, kalau ditanya apakah Anda berjalan Tuhan, semua orang percaya kalau ditanya, aku berjalan bersama Tuhan. Sungguh-sungguh, aku sungguh-sungguh sama Tuhan. Semua orang percaya akan menjawab hal yang sama. Nah, tapi mari pertama kita perhatikan beberapa kata kalimat yang mungkin kalau kita baca kalimat ini kayak enggak terlalu diperhatikan. Di ayat 30 ini diawali dengan kata karena. Karena itu dalam bahasa aslinya itu ki, bukan sekedar karena. Ki itu artinya hanya jika engkau lakukan ini. Nah gitu. Ki ini artinya enggak dapat disangka lagi bahwa engkau harus lakukan ini gitu. Makanya di sini dikatakan karena dengan engkau, dan kalimat kedua karena dengan Allahku. Jadi gini, nggak ada pilihan, hanya dengan berjalan bersama Tuhan. Hanya dengan berjalan bersama siapa? Hanya dengan berjalan bersama Tuhan kita dapat melewati tembok. Jadi kunci agar dapat melewati tembok adalah harus melangkah bersama Tuhan. Nah kalau melangkah bersama Tuhan artinya kita harus sepakat nggak sama hukum-hukumnya? Harus sepakat sama hukum-hukumnya. Harus sepakat sama perkataannya, harus sepakat sama firman-Nya. Ya, di Amos 3 ayat 3 kan juga kita pernah dengar ya. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji atau belum sepakat? Kita nggak akan pernah bisa berjalan bersama dengan Tuhan kalau kita nggak sepakat dengan hukum-Nya. Kalau kita nggak sepakat dengan prinsip Tuhan. Kadang-kadang orang percaya suka maksakan prinsipnya sendiri. Nah itu nggak bisa jalan sama Tuhan. Karena syarat untuk berjalan bersama Tuhan, kita harus setuju dengan prinsip Tuhan. Kita harus setuju dengan firman Tuhan. Dengan kebenaran Tuhan, bukan dengan kebenaran diri sendiri. Nah ketika kita memaksakan diri untuk berjalan dengan kebenaran sendiri, maka
ayat ini nggak berlaku. Ayat di Mazmur 18 ayat 30. Karena di situ tuh hanya berlaku gini. Dengan Allahku aku. Sebenarnya nggak ada kata berani sih sebetulnya. Dengan Allahku aku akan melompati tembok. Karena hanya dengan Tuhan kita baru bisa. Hanya dengan sepakat sama Tuhan kita bisa melewati tembok. Nah, oke Bapak Ibu Saudara. Kalau kita perhatikan Mazmur ini ditulis oleh Daud. Ya, nggak semua Mazmur mau ditulis sama Daud, tetapi yang ini ditulis sama Daud. Ini berbicara tentang apa sih kalau kita perhatikan dari ayat 1 sampai ayat semuanya. Ini bicara tentang intimate relationship. Hubungan intim antara Daud dengan Tuhan. Makanya kan di ayat yang kedua kan di situ dikatakan kan, aku mengasihi engkau, ya Tuhan kekuatanku. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya, I love you Lord, you are my strength. Tentang hubungan Daud berkasih-kasihan sama Tuhan, berhubungan akrab dengan Tuhan. Lalu dilanjuti dengan julukan-julukan yang indah. Nah, yang saya mau tekankan adalah tadi di penggalan yang D tadi, ya mungkin Bapak Ibu Saudara catat. Nah, yang di penggalan yang D yang tadi, yang 4 tadi, yang tadi saya jabarkan di awal, yang keempat adalah dasar atau ketetapan Tuhan mengapa Ia memberikan perlakuan yang berbeda antara orang benar dan orang fasik. Nah, ini adalah bagian yang sebetulnya terdapat penjelasan mengapa Tuhan memberi perlakuan yang berbeda antara yang A dan yang B. Kenapa Tuhan memberikan memperlakukan A kok berbeda dengan B, dua-dua orang percaya. Nah, ternyata di situ ada prinsip-prinsip Tuhan yang nggak bisa disangkal. Itulah dasar Tuhan melakukan, ya, antara orang benar dengan orang fasik. Nah, di sini harus kita sepakat dulu, yang dimaksud orang fasik itu bukan orang kafir. Orang benar dan orang fasik itu sama-sama orang percaya. Orang benar adalah orang yang melakukan kebenarannya Tuhan. Tapi orang fasik adalah orang percaya yang melakukan kebenarannya sendiri. Nah, di situ bedanya. Jadi jangan samakan orang fasik dengan orang kafir. Orang kafir adalah orang yang tidak mempunyai Tuhan. Makanya kalau ada saudara-saudara kita di luar yang suka panggil kita orang kafir, sebetulnya kan nggak tepat. Dia pikir kita nggak punya Tuhan gitu. Nah, oke, kembali lagi. Jadi ada perlakuan yang berbeda antara orang benar dengan orang fasik. Oke, makanya Bapak Ibu Saudara, kembali ke ayat yang penomor 1 di Mazmur 18 ayat 1. Ada perlakuan yang berbeda, yang nyata ditulis Daud di ayat yang pertama. Di situ dikatakan, untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ada perlakuan yang berbeda enggak? Tuhan kasih kemenangan sama Daud dan Saul dikalahkan. Siapa Daud dan Saul? Dua-dua anak Tuhan. Dua-dua orang percaya. Cuma satu masuk kategori orang benar. Yang Saul masuk kategori orang fasik. Makanya kan perlakuannya berbeda kan. Di situ kan Saul kalah, ya Daud menang. Sama-sama orang percaya. Nah, dasar apa yang Tuhan berikan kalau gitu? Kok yang satu dikasih kemenangan, yang satu dikalahkan? Tuhan memperlakukan A berbeda dengan yang B. Karena semua orang percaya. Nah, kita kembali ke isi daripada penggalan D. Oke. Ayat 21, banyak buka ya, banyak bolak-balik. Tetapi di sini kita jadi ngerti Bapak Ibu Saudara. Mazmur 18 ayat 21, saya nggak baca semua lah. Saya pilih-pilih yang menjadi penekanan aja. Di Mazmur 18 ayat 21, Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Lompat ke ayat 25, hampir sama. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Ayat 26, terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Nah, terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Ayat 27, terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci, tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Nah, inilah prinsip Tuhan kenapa
Dia memperlakukan A dan B dan C secara berbeda karena Tuhan lihat masing-masing sesuai dengan kebenaran yang dihidupinya. Kalau orang itu bengkok, maka Tuhan pun akan berlaku. Di sini dikatakan di dalam terjemahan bahasa Indonesia, Tuhan berlaku belat-belit terhadap orang yang bengkok. Tapi terhadap yang suci, Tuhan berlaku suci. Kepada yang setia, Tuhan berlaku setia. Nah, dari sini kita bisa melihat perbedaan Saul sama Daud. Saul itu bengkok hatinya, gak tulus. Dia gak pernah berkata kepada Tuhan atau kepada sesama, dia gak pernah berkata jujur bahwa ia telah bersalah. Saul, perhatian, Saul gak pernah bilang dia salah. Kalau Daud kita sering dengar, Daud sering mengaku salah. Dia gak pernah berkata kepada Tuhan atau sesama manusia dengan jujur bahwa ia telah bersalah atau telah berdosa. Saul selalu berdalih-dalih. Makanya kan di dalam sebuah peristiwa kan, ketika Saul disuruh sama Nabi Samuel tunggu, ya, waktu dia mau berhadapan dengan Filistin, Samuel bilang, tunggu aku datang. Nanti kalau aku datang, aku akan bakar korban kepada Tuhan. Nah kemudian, Saul nungguin kan, kok gak datang-datang nih Nabi Samuel. Aduh, mana musuh udah semakin dekat nih, rakyat udah takut nih, Samuel belum datang-datang. Apa yang dilakukan Saul? Dia mengambil keputusan untuk membakar korban sendiri, padahal itu tugasnya Nabi. Saul bakar sendiri, dan waktu Saul bakar, Samuel datang. Dan Samuel tegur Saul, kenapa engkau bakar itu korban? Seharusnya aku yang lakukan itu. Nah, terjadi kesalahan kan pada Saul. Apakah di situ ada perkataan, aduh maaf Samuel? Enggak. Apa yang dilakukan oleh Saul? Saul enggak pernah minta maaf. Dan dia enggak pernah merasa salah. 1 Samuel 13 ayat 11 bilang begini. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul. Nah, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Perhatikan jawaban Saul, dia nyalahin Samuel. Kamu telat sih. Rakyat udah berserak-serak, rakyat udah gelisah. Dan kamu gak datang pada waktunya juga. Dia gak pernah bilang, aduh aku telah bersalah. Seharusnya ini dilakukan oleh Nabi. Tapi aku di dalam ketakutanku, aku mengambil tindakan. Enggak. Anda datang telat, kata Nabi Saul kepada Samuel. Kok gak tepat waktu sih? Jadi Saul gak pernah berkata jujur, dia selalu merasa dirinya gak pernah salah. Ia selalu punya alasan bahwa itu kesalahan Nabi Samuel. Nah Daud berbeda, Daud bukan orang yang tanpa salah, Daud juga bikin salah. Namun ia jujur mengakui bahwa ia salah. Wow. Beda dengan Saul di mana ia selalu menimpakan kesalahan pada orang lain. Ya kalau kita perhatikan di dalam sekian kesempatan, Saul selalu nyalahin orang. Hal ini berlaku juga buat kita di masa sekarang kan, penilaian ini kan berlaku sampai di zaman sekarang kan, cara Tuhan tadi dasar Tuhan bertindak itu berlaku juga sampai ke zaman sekarang. Tuhan bertindak sesuai dengan kebenaran yang kita hidupi. Tuhan gak mau kita memiliki hati yang bengkok seperti Saul yang selalu merasa gak salah dan menimpakan kesalahan pada orang lain. Kenapa Pak, Bu Anda melakukan itu? Ya gara-gara dia. Gara-gara si A, aku melakukan itu. Gara-gara si B, aku melakukan itu. Dan kalau di dalam lingkungan gereja kan paling enak, gara-gara Pak Ishak. Udah paling enak banget deh. Dan aku mah gak pernah salah. Kenapa hidupku sampai begini? Itu gara-gara itu pasanganku. Gara-gara anakku. Gara-gara orang tuaku. Gara-gara dia. Kenapa aku bisa begini? Seringkali kalau kita perhatikan, banyak orang yang memilih untuk menyalahkan orang. Dan ini model Saul kan. Sama, ada satu kasus lagi. Ketika Saul disuruh sama Nabi Samuel untuk basmi itu Amalek, ya udah kita hafal banget kisah ini. Hapuskan semua Amalek itu, dari raja sampai rakyat, sampai binatang, sampai bayi, semua hapuskan. Bukannya di sini Tuhan sadis, karena gini, kalau nggak dibasmi akan muncul Amalek di kemudian hari yang akan sikat bangsa Israel, yang akan sikat umat Tuhan. Maka pesannya jelas, hapuskan semua.
Dan apa yang dilakukan Saul? Perintahnya udah jelas, hapuskan semua. Bunuh semua. Ternyata waktu Samuel datang, gimana? Udah dilakukan perintahnya, udah beres bos, kata Saul. Itu bunyi lembu, itu lembu dari mana tuh? Oh, yang seharusnya dia bunuh kan sama ternak-ternaknya Amalek kan harus dibunuh. Lah itu suara lembu apa? Oh itu lembu yang terbaik. Sengaja aku sisakan buat dipersembahkan sama Tuhan. Selalu pakai alasan rohani. Biar kelihatannya nggak bodoh-bodoh amat. Oh itu buat dipersembahkan sama Tuhan. Lah ini siapa? Ini kok raja Amalek kok nggak dibunuh. Perintahnya kan dari raja sampai anak kecil sampai bayi itu harus dibunuh. Loh ini rajanya nggak dibunuh. Lalu apa jawab Saul? 1 Samuel 15 ayat 20. Ini jawaban Saul kalau diperhatikan getek. Jawabannya selalu rohani. Supaya biar disangka ya orang-orang taat gitu ya. Oke. Lalu kata Saul kepada Samuel kan, waktu ditanya ini kenapa raja nggak dibunuh? Raja Amalek. Lalu jawab Saul, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag ke raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Ini kan sama jelas-jelas ngaco. Perintahnya adalah hapuskan semua, bunuh semua Amalek. Lalu jawabnya gini, aku memang mendengarkan suara Tuhan. Dari mana mendengar suara Tuhan? Dia bilang, aku taat. Dari mana taatnya? Itu rajanya nggak dibunuh. Tapi dia bilang, aku mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan. Saudara, ngebenerin prinsip kayak gini nggak gampang loh. Selalu dijawab dengan rohani, tapi salah, tapi sedang berbuat salah. Padahal simpel kan. Oh iya, aku telah melakukan kesalahan lagi. Yang diperlukan adalah pertobatan. Simpel. Tuhan itu sebetulnya pribadinya simpel kan. Makanya sama orang yang bengkok Tuhan berlaku belat-belit. Ini kan Daud kan selalu ada alasan dalih sana dalih sini. Nah Bapak Ibu Saudara, berapa banyak orang percaya yang sering melakukan hal ini. Selalu berdalih-dalih dan merasa nggak bersalah. Selalu harus melibatkan orang lain atas ketidaktaatan kita. Aku begini gara-gara dia. Padahal prinsip berjalan bersama Tuhan hanya melibatkan dua pribadi, kita dan Tuhan. Katakan amin. Tapi kita selalu melibatkan orang lain untuk menjadi kambing hitamnya kita. Dan waktu kita selalu ngajak-ngajak orang, itu artinya kita belum pernah berjalan bersama Tuhan. Karena kita selalu melibatkan pihak ketiga. Sedangkan berjalan bersama Tuhan adalah kita pribadi berjalan bersama Tuhan. Waktu kita ada di dalam sebuah kondisi yang mungkin kita melakukan kesalahan. Oke, urusan kita cuma sama Tuhan. Dan kita cek kebenarannya tentang perkara ini. Firman-Nya apa, kebenarannya apa. Oke Tuhan, ternyata aku salah. Aku minta ampun. Aku mau bertobat. Aku mau berjalan bersama Engkau. Buat Tuhan, simpel. Yuk berjalan sama aku. Tapi seringkali orang percaya selalu bilang aku berjalan bersama Tuhan. Tetapi selalu ngelibatin orang lain. Kenapa aku gini karena dia? Kenapa aku gini karena dia? Kita nggak pernah berjalan, selalu rame-rame. Sedangkan kunci untuk bisa melewati tembok hanya dengan berjalan pribadi bersama Tuhan. Bagian kita adalah apa kata firman tentang perkara yang kita hadapi. Dan kalau ternyata kita langkahnya salah, kita tinggal bilang minta ampun, minta maaf. 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9 di situ dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Simpel ya, waktu kita sadar kita salah, kita akui, Tuhan aku salah. Dan Tuhan ampuni kok. Demikian di dalam banyak hal. Ya. Waktu kita berhubungan dengan pasangan. Tuhan gara-gara pasanganku. Bukan, urusannya kita sama Tuhan. Di dalam situasi yang kita hadapi, apa kebenaran firman Tuhannya? Dan sandingkanlah dengan firman Tuhan. Apakah udah sesuai kita dengan firman itu? Kalau mau berjalan bersama Tuhan, urusannya hanya kita dengan Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan tentang perkara yang kita hadapi. Nah itu yang dikatakan,
kalau mau berjalan bersama Tuhan. Waktu kita berjalan bersama Tuhan, waktu kita mau berjalan dalam relnya Tuhan, dengan Tuhan kita bisa melewati tembok. Yang ngerti katakan amin. Urusannya hanya kita pribadi, saya pribadi dengan Tuhan, Bapak Ibu pribadi dengan Tuhan. Oke, jadi kalau mau tahu orang, apakah si orang percaya itu sedang berjalan bersama Tuhan, lihat perkataan. Kalau dia terus nyalain orang lain, kita dapat menyimpulkan dia belum berjalan bersama Tuhan. Itu yang pertama, ambil keputusan untuk sungguh-sungguh berjalan bersama Tuhan dan dalam kebenarannya. Yang kedua, ambil keputusan untuk meningkatkan diri. Karena semakin seseorang meningkat, tembok akan semakin mudah untuk dilewati. Oke, saya ulang ya. Ambil keputusan untuk meningkatkan diri, karena semakin seseorang meningkat, tembok akan semakin mudah untuk dilewati. Akhirnya sama ya, di ayat 30. Dan dengan Allahku, aku berani melompati tembok. Oke, ada yang menarik dari ayat ini. Ternyata Bapak Ibu Saudara, kata berani melompati tembok itu ternyata bukan cuman sekedar satu kalimat di dalam tertulis di Alkitab, tetapi gini, melompati tembok itu adalah sebuah istilah yang punya arti tersendiri. Leap over the wall. Ya, dalam bahasa Inggrisnya terkenal dengan istilah leap over the wall. Apa sih maksudnya? Ternyata istilah ini mengandung arti perluasan wilayah. Leap over the wall. Wall itu kan tembok yang menghalangi ruang gerak seseorang. Tetapi ketika seseorang mampu melompati leap over the wall, maka ada wilayah baru yang Tuhan sedang akan membawa kita. Jadi ternyata pesan ini tentang melewati tembok. Pertama, tembok problema. Yang kedua, bahwa Tuhan akan memperluas. Jadi pesan ini sebetulnya kabar gembira. Tuhan akan membawa kita, akan memperluas wilayah kita. Tapi kita harus melompati tembok. Nah, di poin kedua ini kita harus meningkatkan diri supaya dengan mudah kita bisa melewati tembok. Jadi di dalam bahasa Indonesia ada istilah gini, jangan menjadi seperti katak di dalam toples. Katak yang kelamaan di dalam toples, atau apapun istilah binatangnya, isinya di dalam toples itu. Binatang yang disimpan di dalam toples kaca, itu lama-lama yang tadinya bisa melompat tinggi, kelamaan di dalam toples, lama-lama lompatnya jadi pendek. Kenapa? Waktu dia melompat tinggi kan kebentur sama tutup toples kan. Lama-lama waktu dilepas itu si katak, lompatannya cuma pendek. Kenapa? Udah kebiasaan tertutup. Jangkrik juga sama. Ada simpen jangkrik di dalam toples. Jangkrik yang lompatnya tinggi, waktu kelamaan di dalam toples, dia lompatnya setelah dilepas, cuma lompat pendek. Nah, sedangkan Tuhan mau memperluas kita. Nah, mau gak mau kita harus latih diri kita untuk bisa meningkat, sehingga bisa melompat lebih tinggi dari temboknya. Jadi kalau padanan daripada leap over the wall adalah di dalam Yesaya 54 tentang lapanganlah tempat kemahmu. Ya, perluasan wilayah. Jadi dari pihak kitanya nih harus meningkat. Makanya ketika orang percaya berada di dalam masalah, di dalam problema ya, setiap kita masing-masing punya masalahnya sendiri-sendiri. Waktu masalah datang adalah kesempatan buat kita untuk meningkatkan diri kita. Kalau mau lepas dari masalah itu. Itu ada di dalam Yesaya 59 ayat 19, tetapi kalau dibaca di dalam bahasa Indonesianya pasti bingung. Tetapi diterjemahkan lewat dalam bahasa Inggrisnya adalah ketika masalah datang seperti banjir, maka roh Tuhan akan mengangkat kita ke standarnya. Jadi ketika banjir besar datang, ketika masalah besar datang, naikkan diri ke standarnya Tuhan. Ya. When the enemy comes in like a flood, the Spirit of God will set out a standard, will lift up a standard against him. Ya, oke. Gini deh. Contohnya gini Bapak Ibu Saudara, ada beberapa waktu yang lalu saya pernah baca artikel seorang pemain volleyball, atlet bola voli. Atlet bola voli kan tinggi-tinggi ya Bapak Ibu Saudara. Karena dia harus
bisa nyemes secara tajam. Ya kan di tengahnya kan ada net. Nah dia harus lompat tinggi untuk bisa smash secara tajam. Kalau dia orang yang nggak tinggi, maka ya nggak bisa smash dari atas ke bawah. Dia hanya bisa melambung aja. Nah makanya pemain volley harus tinggi. Pilihannya gini, kalau nggak tinggi, maka lompatnya harus tinggi. Misalnya kurang tinggi, ya udah, tetap masih bisa main volley, tetap masih bisa jadi atlet volley, tapi lompatnya mesti tinggi. Nah si atlet bola volley ini, dia sebetulnya nggak pendek-pendek amat, tetapi kurang cukup tinggi dibandingkan dengan rekan-rekan yang lain. Apa yang dia lakukan? Saya pernah lihat cuplikan videonya, dia lompat tiap hari. Sampai dia melompat itu badannya sama net itu dia bisa, kurang lebih netnya bisa sampai ke daerah pusernya dia. Ya kalau saya bilang dia pernah melompat di mana kaki dia ada setara sama net itu kayaknya nggak mungkin. Tetapi di video itu sampai tinggi sekali hasil sebuah latihan. Dari kondisi yang nggak terlalu tinggi tapi lompatnya dia latih tinggi sehingga dia bisa menjadi atlet yang ditakuti karena smashnya yang tajam sekali. Kenapa? Hasil sebuah keputusan untuk mau meningkatkan diri. Kalau tembok itu nggak bisa dirobohkan, kitanya yang harus meningkatkan diri supaya kita bisa melewati tembok. Kitanya yang harus menggapai sebuah standar yang tinggi, yaitu standar kebenaran firman Tuhan. Kenapa Yusuf bisa dipercaya suatu hari kelak menjadi pemimpin orang kedua di Mesir setelah Fir'aun? Karena di dalam dirinya dia sudah menetapkan sebuah standar. Masalah boleh datang, tapi standar dia nggak turun. Makanya yang contohnya salah satunya adalah waktu dia digoda sama istri Potifar. Yang mana istri Potifar ngajak dia tidur, tapi dia bilang, semuanya rumah Potifar ini semua ada dalam kuasaku kecuali engkau karena engkau istrinya. Dan karena takutku akan Allahku. Oh ini keren banget. Ada sebuah standar yang dia tetapkan. Nah coba kalau waktu itu Yusuf menurunkan standarnya. Waduh istri bos nih ngajak tidur gitu. Maka yang terjadi, maka Yusuf akan mentok di rumah Potifar, disayang-sayang sama istri bosnya dan hidupnya berhenti di situ, menikmati kesenangan bersama istri bos, tapi nggak pernah sampai kepada ketujuannya Tuhan. Tapi waktu dia menetapkan sebuah standar, yaitu kebenaran, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ini yang membawa dia terus wilayahnya diperluas, semakin luas, semakin tinggi. Dan nyampe apa yang menjadi Tuhan rencanakan menjadi orang nomor 2 di Mesir. Karena mau membangun diri. Saya pernah menyampaikan, apa bedanya air 99 derajat dengan air 100 derajat Celcius? Apa kesamaannya dulu? Air dengan panas 99 derajat Celcius dengan air 100 derajat Celcius. Apa persamaannya apa? Panas. Perbedaannya 1 derajat. Tapi 1 derajat itu bedanya sangat jomplang. Karena gini, 99 derajat tidak bisa menggerakkan mesin uap. Karena belum mencapai titik didih. Tapi yang 100 derajat, dia ketika ditaruh di mesin uap dan mencapai panas minimal 100 derajat Celcius, maka mesin uap itu mulai bergerak. Kereta api zaman dulu digerakkan oleh mesin uap di mana si air harus dibakar demikian rupa dan mesin uap itu baru bisa bergerak. Nah kalau kereta api yang bergerak dengan mesin uap yang di dalamnya ada air minimal 100 derajat Celcius, baru itu seluruh gerbong rangkaian bisa dia bawa. Karena di dalamnya ada panas air yang mencapai titik didih 100 derajat Celcius. Bedanya cuma 1 derajat. Tapi yang 1 derajat itu membuat sebuah perbedaan besar. Yang mana yang 100 itu dapat membawa sebuah gerbong besar. Tapi yang 99 padahal dua-duanya sama panas. Tapi 99 belum dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Tapi cuma kurang 1 derajat. Artinya gini, 1 derajat itu jangan dipandang remeh. Kalau setiap hari kita tingkatkan hubungan hangat kita dengan Tuhan hari lepas hari. Ya apa, baru cuma naik 1 derajat, jangan pandang remeh 1 derajat.
1 derajat itu terus kalau bertambah, ditingkatkan hari lepas hari. Kita nggak pernah nyangka kalau kita ada di titik 99 dan kemudian ada orang lain, rekan kita yang sudah mencapai 100 derajat. Tuhan nggak adil. Bukan Tuhan nggak adil. Anda kurang cukup panas di situ. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau ngambil keputusan untuk mau terus meningkat di dalam Kristus hari lepas hari, lihat ada perkara-perkara yang Tuhan semakin perluas. Ada hal-hal yang Tuhan percayakan. Tetapi apabila kita memutuskan untuk mau biasa-biasa aja, maka percayalah hidupmu juga akan tetap biasa-biasa aja. Aku mau begini, nyaman begini, ya udah. Maka engkau akan tetap segitu. Tetapi kalau kita mau terus meningkatkan diri kita akan bisa melewati tembok dan kita melihat ada hal-hal yang dahsyat, ada hal yang luas di depan sana. Yang ngerti katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya.